Om Swastiastu. Om Awinam Astu Namo Sudato. Om Sidirastu Tat Astu Swa. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati seluruh peserta Utsawa Dharma kita tingkat nasional yang saya cintai dan juga sayangi. Pertama-tama, patutlah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widi Wasa. Karena berkat Asung Kertawarananugrahanya, kita dapat melaksanakan Utsawa Dharma kita tingkat nasional tahun 2021 secara semi virtual dengan keadaan yang sehat, lahir dan batin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berdharma wacana dengan tema Pancayatnya, dan saya mengangkatnya menjadi judul pelaksanaan pancayatnya pada masa pandemi COVID-19. Umat Dharma yang berbahagia, pada masa pandemi COVID-19 ini, pastinya kita banyak melakukan hal-hal yang baru dan juga di luar nalar kita, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, membawa hand sanitizer, dan juga melakukan pembatasan di tempat-tempat umum atau lain. Karena hal itu juga yang membantu kita untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 itu sendiri. Hal ini juga terjadi di tempat persembahyangan kita, yaitu pura, yang dimana kita harus tetap menjaga jarak dan juga mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh Guru Wisesa atau pemerintah. Pada kehidupan ini atau masa Kaliuga yang ditambah dengan masa pandemi COVID-19 ini, kita sebagai manusia pasti ingin hidup secara sehat dan juga damai. Namun menurut saya itu sangatlah sulit untuk kita capai. Mengapa? Karena manusia memiliki sifat-sifat asuri sampat atau sifat-sifat raksasa, yaitu sifat ego dan rakus. Bahkan untuk mencapai yang namanya moksarta menjaga dita ya caiti dharma, yang dimana tujuan kita untuk mencapai kesejahteraan di dunia serta kebahagiaan di akhirat, kita memerlukan 3 perangka yang kuat, yaitu takwa, susila, dan niatnya. Yang dimana takwa adalah mengisi kecerdasan otak, melatih memandang rahasia yang dimiliki Tuhan. Susila adalah ajaran untuk melatih tingkah laku, dan niatnya adalah korban suci yang terus ikhlas dan mengabdi. Dari uraian yang telah saya sampaikan tadi, saya mendapatkan sebuah pertanyaan besar, yaitu apakah kita bisa melaksanakan pancayatnya pada masa pandemi ini? Dan kalau bisa, bagaimana? Ya pastinya bisa kita lakukan, namun dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang lama dan melakukan hal-hal yang baru. Dan juga kita harus membayar hutang kita, mau itu kepada para dewa, kepada para leluhur, dan juga kepada para guru yang disebut dengan Tridharma. Umat Dharma yang berbahagia, yang pertama, bagaimana kita menerapkan dewayatnya pada masa pandemi ini, atau korban suci yang kita tujukan kepada para dewa. Seperti pada dewayatnya, yang dulunya kita bisa melaksanakan yang namanya persembahyangan, baik purnama, pilar, hari raya suci seperti Galungan, Kuningan, Saraswati, Silatri, dan lain-lain dengan beramai-ramai, membersihkan area pura mau dari Kanista Mandala, Madhya Mandala, ataupun Utama Mandala dengan bergotong royong. Sekarang kita tidak bisa melakukan itu dengan bersama-sama dan juga berdekatan, namun harus mematuhi yang namanya protokol. Dan juga yang namanya kita datang dengan mulut yang terbuka, sekarang kita harus menutupnya dengan yang namanya masker ataupun face shield. Dan juga yang dulunya orang-orang ingin melakukan persembahyangan di pura, sekarang mereka memilihnya untuk melakukan persembahyangan di rumah. Dan apakah dengan melakukan persembahyangan di rumah akan mengurangi nilai-nilainya itu? Ya tentu saja tidak. Karena mau di rumah, mau di pura, kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk melaksanakan niatnya atau persembahyangan. Dan mengapa kita harus melaksanakan niatnya itu selain untuk membayar hutang kita kepada para dewa? Karena yang telah kita ketahui bersama, kita memiliki Ide Sang Yang Widi Wasa yang Maha Kuasa.
Seperti yang dikatakan dalam kitab Chandogya Upanishad yang Sarwa Ida Kalu Brahman, yang artinya semua yang ada di sini tidak lain adalah berasal dari Brahman, dan Brahman itu sendiri adalah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pelebur. Yang dimana artinya semua yang ada di sini, mau itu benda mati, benda hidup, hewan, tumbuhan, manusia, itu semua berasal dari Brahman. Dan Brahman itu sendiri yang telah menciptakan kita, memelihara kita, dan akan melindungi kita. Yang kedua, bagaimana kita menerapkan fitrayatnya atau korban suci yang kita tujukan kepada para leluhur pada masa pandemi ini. Yang dulunya kita bisa melaksanakan yang namanya ngaben atau pembakaran mayat dengan beramai-ramai, ada acara untuk menghibur di malam hari. Sekarang kita hanya melakukan upacara kremasi dan juga acara adat bersama keluarga sendiri. Yang ketiga, bagaimana kita menerapkan resiyatnya atau korban suci yang kita tujukan pada para guru pada masa pandemi ini. Seperti yang kita ketahui bersama, kita memiliki 4 guru utama yang disebut dengan catur guru. Yang diantaranya yang pertama ada guru rupaka atau orang tua, yang kedua guru pengajian atau guru yang mengajar di sekolah, yang ketiga adalah guru wesasa atau pemerintah, dan yang terakhir adalah Ida Sang Yang Widiwasa atau guru swadhyaya. Pastinya kita harus mematuhi dan juga menghormati keempat guru tersebut. Bagaimana? Seperti yang pertama, pada guru rupaka atau kita harusnya menghormati orang tua, mendengar nasihat orang tua, dan juga membantu orang tua, mau itu di rumah ataupun saat diperlukan. Yang kedua, guru pengajian atau guru yang mengajar di sekolah. Pastinya kita harus masuk ke dalam kelas dan juga melakukan tugas yang diberikan oleh guru, mau itu secara offline ataupun online melalui media sosial seperti Zoom, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Yang ketiga, kepada guru wisesa atau pemerintah, yang dimana kita harus mentaati aturan, mau itu aturan dari pemerintah, dari pusat ataupun dari daerah, seperti dilarang mudik, kita dilarang untuk keluar, dan juga aturan tentang COVID. Dan yang keempat, kepada Ida Sang Yang Widiwasa atau guru swadhyaya. Pastinya kita harus melakukan yang namanya trisandya, membersihkan area pura, dan juga melakukan persembahyangan pada hari raya suci. Pastinya karena COVID ini juga mempengaruhi ketika kita ingin pergi atau mengunjungi ke rumah orang suci. Yang dulunya kita bisa datang dengan bebas dengan bawa makanan, membawa minuman, membawa buah-buahan. Sekarang kita hanya melakukan yang namanya video call saja melewati handphone. Yang keempat, bagaimana kita menerapkan nilai, yaitu manusianya atau korban suci yang kita tujukan kepada sesama manusia pada masa pandemi. Pastinya dengan membantu sesama, mau itu dari bencana yang alam ataupun bencana sosial, serta kita harus hidup secara rukun dengan menerapkan hal-hal yang baru pastinya, seperti tidak melakukan kontak secara langsung dan juga memakai masker ketika berbicara bersama. Dan juga yang dulunya kita bisa melaksanakan mentatah atau potong gigi dan juga kawin secara massal, sekarang kita hanya melakukannya secara pribadi saja. Dan juga saya mendapatkan sebuah pertanyaan, yaitu mengapa sih harus manusia yang harus berbuat baik? Mengapa tidak makhluk hidup lain seperti tumbuhan, hewan? Karena seperti yang dikatakan dalam kitab Sarah Samusaya yang berbunyi, Manusa Sarawa Butetsu Watatewae Seba Sube, yang artinya hanya manusia sajalah yang dapat berbuat baik. Artinya di sini hanya manusia saja yang dapat berbuat baik, karena manusia memiliki tri permana, yaitu bayi, sabda, dan hidup, yang dimana manusia bisa berpikir, manusia dapat bertingkah laku, dan juga manusia dapat berbicara. Dan di sini hanya manusia saja yang dapat berpikir, yang dimana manusia bisa memilih mau itu jalan yang baik ataupun jalan yang buruk sekali. Dan yang kelima, bagaimana kita menerapkan budayanya pada masa pandemi. Pastinya kita dapat melaksanakan yang namanya mencaru atau persembahyangan yang kita tujukan kepada para huta. Kita juga bisa merawat lingkungan, merawat tumbuh-tumbuhan, dan juga merawat hewan. Serta kita harus melaksanakan yang namanya pembatan saiban di rumah.
Dan juga pastinya yang banyak kita bisa melaksanakan yang namanya pembawaan ogoh-ogoh sebelum hari raya Nyepi. Sekarang kita hanya melaksanakan persembayangannya saja. Umat Dharma yang berbahagia, dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, baiknya kita mempertahankan dan juga lebih baik lagi kalau kita memperbanyak pelaksanaan niatnya itu pada masa pandemi ini. Jangan malah kita mengurangi pelaksanaan niatnya itu, karena kita dapat melaksanakan niatnya bisa di mana saja dan kapan saja, seperti melakukan bersandil, merawat orang tua, menghormati orang tua, hidup rukun sesama manusia, dan juga melaksanakan baitan saiban di rumah. Kita juga bisa melaksanakan yatnya itu, mau yang nitya atau yang setiap hari, ataupun yang naimitika pada hari itu. Untuk itu, marilah kita melaksanakan yatnya pada masa pandemi ini dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak, membawa hand sanitizer, dan juga mematuhi protokol kesehatan lainnya. Karena dalam masa pandemi ini, kita banyak mendapatkan pelajaran dan juga nilai-nilai yang baik untuk kita ambil. Seperti yang pertama, kita harus bersyukur walaupun dalam masa pandemi ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan dan juga yatnya itu, walaupun di masa pandemi dan juga di normal. Yang kedua, sebagai waktu yang tepat untuk kita melaksanakan introspeksi diri, karena dalam waktu ini kita melaksanakan kegiatan-kegiatan itu secara pribadi dibanding untuk melakukan sosialisasi keluar. Dan yang ketiga adalah untuk membayar hutang kita, yaitu kepada dewa, kepada pitra atau leluhur, dan juga kepada para guru yang disebut dengan tridana, dengan melaksanakan yatnya tadi. Dan yang terakhir adalah untuk menstabilkan alam ini, karena patutlah kita sebagai manusia hidup secara harmonis, mau itu secara harmonis dengan lingkungan, dengan sesama manusia, dan juga dengan Ibu Sang Yang Kuasa Kristus. Demikian Dharma Wacana ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan puja kepada Sang. Om Santi, Santi, Santi. Om